Alhamdulillah wisana wong 11 ya Bu ya. Ya Pak ya, dimulai baiklah. Amberan enak jaga pragat jaga wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inna ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri waktunya, meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kecil yang diadakan oleh saya. Sebetulnya pertemuan ini bukan untuk menggurui bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian, tapi hanya sekedar berbagi sharing saja, berbagi pengalaman saja selama saya ada di CGP ini. Khususnya pada modul yang pertama yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, namun sebelumnya sebelum saya presentasikan tentang apa yang ingin saya sampaikan, alangkah baiknya kita buka dulu acara seminar ini, webinar ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perkenalkan juga bahwa mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah ada yang mengenal saya jauh sebelumnya, ada yang baru mengenal, bahkan ada yang baru dekat. Tapi apa salahnya saya perkenalkan lagi, saya Konirin, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SDN 1 Rancahan. Tempat tinggal saya tidak jauh, yaitu di Kedoan Gabus, di dalam Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Kemudian saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Untuk itu mohon izin Bapak Ibu, saya ingin istilahnya mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan ini. Sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Makasih. Ya. Di sini budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu di sekolah pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita budayakan, dan itu adalah salah satu cara kita sebagai seorang guru untuk membentuk karakter siswa, karakter murid menjadi lebih kuat. Nah, namun sebelum kita berbicara budaya positif, saya ingin sedikit menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, ya, kita hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak dan juga dapat memperbaiki perilakunya atau perilaku hidup dan tumbuh kembang kekuatan kodrat pada anak. Jadi di sini ya Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa yang namanya guru itu tugasnya hanya menuntun. Bahkan Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa yang namanya seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, di mana dia memiliki tumbuhan atau tanaman di dalam sebuah kebun. Nah, tumbuhan itu berbagai macam. Jadi seorang guru juga sama, ketika di kelas dia memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda anak didiknya, dengan tujuan apa? Merawatnya sehingga apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi minatnya, maka kita tuntun agar mencapai ketercapaian atau yang dicita-citakannya. Begitupun dengan petani, petani menanam tomat, petani menanam cabai, ya perawatannya pun kadang-kala berbeda. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ya pastilah Bapak Ibu sudah memahami bahwa tugas kita hanyalah menuntun, bukan istilahnya mendorong ataupun memaksakan kepada siswa.
Sehingga ya dalam kata menuntun ini maka kita sebagai seorang guru tentunya bersama-sama untuk belajar bersama siswa sehingga apa yang disemboyankan oleh Ki Hajar Dewantoro itu dapat terwujud. Ya, Bapak Ibu pun pasti sudah tahu tentang semboyan Ki Hajar Dewantoro ini, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Seorang guru ketika di depan itu menjadi seorang teladan. Tidak mungkin semata-mata guru itu hanya mampu memerintahkan tanpa ada keteladanan yang diberikan kepada siswa. Nah, itu maka guru harus menjadi Ingarso Sung Tulodo. Kemudian semboyan yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan guru ketika berada di tengah maka dia membangun sebuah motivasi kepada siswa. Nah, dan ini memang tugas seorang guru. Setelah menjadikan teladan, juga memberikan motivasi. Nah, yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Guru di belakang memberikan semangat kepada siswanya supaya dapat apa? Dapat mencapai apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Nah, lanjut. Nah, di sini budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Kadang-kala kita bertanya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, budaya positif, budaya itu apa sih? Tentu pada tahu, pada mengenal yang namanya budaya adalah sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Nah, itu namanya budaya. Di sekolah banyak hal-hal yang positif di sekolah tentunya banyak. Bahkan di sekolah saya pun banyak sekali budaya-budaya positif yang memang perlu dikembangkan lagi, bahkan dipertahankan, jangan sampai dihilangkan. Nah, itu. Namun dalam budaya positif ini ya tentunya bukan hanya istilahnya hanya itu saja, tapi perlu dikembangkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Yang pertama di sini, disiplin positif di sekolah. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, mungkin kalau berbicara tentang disiplin, kita apa ya mengingatnya itu tentang tata tertib atau peraturan. Nah, menurut Bapak Ibu, peraturan itu ataupun tata tertib itu masuknya disiplin positif atau tidak? Nah, kalau misalkan dalam peraturan itu mengandung hukuman atau ancaman, maka mungkin ya ini belum menjadi disiplin positif. Kenapa? Karena yang namanya disiplin positif itu mengacu pada nilai-nilai yang memotivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, sedangkan kalau tata tertib yang mungkin yang pernah saya lakukan dulu itu adalah apa ya disiplin tata tertib yang memberikan ancaman kepada siswa yang melanggarnya tanpa ada motivasi dari dalam, tapi hanya motivasi dari luar. Nah, mungkin ketika saya sudah belajar tentang modul 4 ini, budaya positif ini, saya jadi sadar, oh, apa yang saya lakukan selama ini semuanya ancaman membuat ketekanan terhadap siswa. Siswa melaksanakan ini bukan karena hatinya, tapi karena tekanan takut akan sesuatu kalau tidak dikerjakannya. Nah, maka dari sini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita istilahnya belajar mendisiplinkan anak siswa dengan cara disiplin yang positif. Nah, bagaimana caranya Pak untuk istilahnya menerapkan disiplin positif ini? Ya kan kalau bukan dengan peraturan, kalau bukan dengan tata tertib, kalau bukan dengan yang namanya ancaman-ancaman. Nah, kalau misalkan hal seperti itu tentu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas, Pak? Nah, keyakinan kelas ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Keyakinan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan muridnya terhadap gurunya. Nah, bedanya ya mungkin ini ya istilahnya disampaikan saja untuk memberitahu bahwa peraturan dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu bedanya adalah kalau biasanya kita sebagai seorang guru kalau membuat tata tertib atau peraturan kelas itu tanpa melibatkan anak-anak.
kita buat peraturan, kemudian anak-anak harus nurut sama peraturan kita. Nah, memang anak-anak menurut dengan aturan yang kita buat, akan tetapi itu tidak memberikan motivasi intrinsik. Anak-anak hanya takut tanpa istilahnya mau termotivasi dari dalam. Nah, dengan hal seperti itu, kalau misalkan kita mengacu pada hal-hal yang seperti itu, otomatis tujuan untuk memberikan pembelajaran berpihak pada murid, juga menciptakan murid yang berkarakter, maka akan susah. Maka peraturan itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Artinya apa? Kita buat peraturan di dalam kelas dengan bersama-sama murid. Ya, contohnya misalkan dulu saya nih waktu semester pertama pernah membuat keyakinan kelas, saya sudah terapkan di kelas 6. Salah satunya adalah masuk tepat waktu, diberikan kompensasi 5 menit. Apabila tidak masuk, maka akan diberikan sedikit konsekuensi. Nah, itu berlaku bukan hanya untuk murid saja, kepada saya juga sama. Jadi ketika saat itu murid-murid bilang, Pak, kalau misalkan telat bagaimana? Nah, saya tanyakan lagi kepada siswa, kalau ada warga kelas yang telat masuk, konsekuensinya apa? Nah, kita rumuskan bersama apa konsekuensinya. Nah, misalkan saat itu saya dengan siswa di kelas 6, kalau ada guru atau siswa telat masuk, maka hukumannya pilih 3, antara misalkan mau push up, mau denda, ataupun mau membersihkan kelas. Nah, itu kan dengan istilahnya kesepakatan bersama, bukan hanya kata guru. Nah, kesepakatan bersama akhirnya ketika saya pun misalkan ketika masuk telat, ya siswa tidak bilang, siswa tidak istilahnya mengingatkan, saya merasa sendiri, saya telat. Saya pilih menyapu di dalam kelas seperti itu. Begitu pun siswa, ketika sudah bel masuk dia telat, ya dia ngerasa saya telat. Dia langsung memberikan konsekuensinya, tidak diberikan hukuman oleh guru ataupun siswa yang lain, tapi oleh siswa itu sendiri. Kenapa? Merasa dia bahwa saya ini telat, sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, itu salah satu motivasi intrinsik dengan dibuatkannya keyakinan kelas. Mungkin seperti itu ya, Pak Bu. Nah, selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam kelas tentu kita bersama siswa pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, bukan hanya untuk 1-2 orang siswa, tapi seluruh siswa. Dalam teori William Glasser itu menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu kita ketahui bersama. Jadi William Glasser ini menjelaskan kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah love and belonging atau cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom, ya. Yang keempat adalah kesenangan, fun, dan yang kelima adalah kekuasaan ataupun power. Nah, mengenai 5 ini maksudnya apa nih? Kok di dalam kelas butuh kebutuhan bertahan hidup, butuh hidup, maksudnya apa? William Glasser menjelaskan, ya bukan hanya dalam lingkungan, di dalam kelas juga kan manusia, siswa juga manusia, pasti memerlukan 5 kebutuhan dasarnya. Di antaranya yang pertama adalah bertahan hidup. Artinya, ya siswa dengan guru merasa betah berada di dalam kelas. Siswa merasa senang, guru merasa senang ketika di dalam kelas. Jadi tidak ngerasa bosan ketika berada di dalam kelas. Dan ini memang kebutuhan dasar dari seorang guru dan juga murid. Jangan hanya, ya istilahnya maaf, sekali lagi bukan saya menggurui, tapi kita berbagi. Jangan hanya guru itu menjadi seorang penyuluh biasanya, maaf. Ini adalah ya mungkin waktu saya masih kecil, ya kebanyakan guru itu hanya memberikan tugas kemudian ditinggal. Kalau misalkan setelah memberikan tugas kemudian ditinggal, berarti guru itu kan tidak bertahan di dalam kelasnya. Nah, tapi sedangkan murid, ya dia mau tidak mau karena dipaksa waktu itu istilahnya sama guru harus diam di kelas.
Maka ini sangat bertentangan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi intinya kita belajar agar ketika sudah masuk kelas kita merasa nyaman bersama murid, murid pun merasa nyaman bersama guru. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Artinya kita butuh kasih sayang dari seorang murid, di mana murid akan menghormati kita dan kita pun harus memberikan kasih sayang kepada murid. Artinya apa? Bukan hanya palah pilih, tapi menyeluruh. Kadangkala, ya maaf, di dalam kelas itu tidak semua murid kita pintar ya Pak Bu ya. Ada yang kurang pintar, ada yang aktif, ada yang super aktif, dan itu memang perlu istilahnya perhatian dari kita. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu ketika bertemu dengan kita di dalam kelas merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa terpenuhilah kasih sayangnya. Bukan karena takut, bukan karena istilahnya malu, tapi ketika guru masuk dia merasa bangga, seakan-akan bertemu dengan orang tua yang paling disayangnya. Mungkin itu seperti itu adalah kebutuhan muridnya. Kemudian yang ketiga, murid dan guru itu juga memerlukan yang namanya freedom, kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang memberikan waktu luang kepada murid untuk berekspresi. Nah, maksudnya kebebasan bukan kita membebaskan murid itu untuk bermain di dalam kelas, tidak. Tapi kita mengarahkan. Ya, kadangkala ketika ya maaf, ketika pembelajaran, misalkan pembelajaran matematika, ada anak yang kurang condong, kurang senang dengan matematika ya Pak Bu ya. Dia malah menggambar. Nah, ini bukti bahwa dia ini pengen kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan dalam hal apa yang diinginkan. Nah, tugas kita ya menuntun. Nah, artinya apa? Ketika pembelajaran, misalkan matematik ada anak yang gambar, ya mohon maaf, kita berikan dia kebebasan, akan tetapi kebebasan itu tetap kita tuntun. Nah, ya kamu sedang gambar apa? Nah, alangkah baiknya nanti habis gambar kita ikuti lagi. Nah, atau kita arahkan gambarnya dengan matematika. Coba gambarnya seperti ini. Nah, jadi kebebasan yang dia inginkan terpenuhi, kemudian pembelajaran yang kita inginkan pun terpenuhi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan. Dan ini memang ya untuk usia anak SD, kesenangan itu, fun itu memang sangat diperlukan. Begitupun ketika di dalam sebuah pembelajaran di mana anak-anak akan merasa betah, kemudian senang, bebas, dan dipenuhi dengan kasih sayang. Pembelajaran ketika merasa senang tentunya akan lebih cepat ditangkap dan minat dan bakat mereka pun akan lebih meningkat kembali. Seperti itu. Makanya ya bagaimana kita seorang guru memberikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, tidak membosankan dan tidak membuat sebuah penekanan. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan yang kelima menurut William Glasser yaitu kekuasaan ataupun power. Nah, kekuasaan di sini bukan berarti anak-anak itu menguasai di dalam kelas ya Pak Bu ya. Bukan berarti anak ini, wah ini jagoan ini. Wah, dia menguasai kelas, siapa yang tidak menurut sama saya, nanti akan saya gini kan. Nah, bukan. Yang dimaksud dengan kekuasaan atau power di sini adalah pemegang kendali, baik itu seorang guru ataupun seorang murid. Seorang guru mempunyai kekuasaan adalah dia mempunyai istilahnya kendali terhadap siswanya. Dalam pembelajaran dia mengendalikan tanpa ada paksaan, murid merasa senang, dia kendalikan pembelajaran sehingga pembelajaran itu tujuannya tercapai. Bagaimana dengan kebutuhan murid dalam kekuasaannya? Dia mampu menguasai emosi, dia mampu menguasai apa yang ada dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga mengikuti apa yang diarahkan oleh guru dengan sangat sukacita, bukan duka cita, melainkan dengan sangat sukacita. Nah, mungkin seperti itu. Ini kebutuhan dasar yang istilahnya disampaikan oleh William Glasser. Nah, selanjutnya untuk istilahnya menerapkan budaya positif,
langkah yang selanjutnya adalah kita kenal dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, mungkin saya juga baru mengenal sebelumnya tidak tahu apa itu segitiga restitusi. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti CGP ini saya mengetahui segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi murid dalam memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Dulu ya biasanya kalau kita melihat anak yang berbuat salah, kita tidak mau tahu pasti ya Pak Bu ya. Ya saya juga ini dialami oleh sendiri. Kalau ada anak yang salah langsung saya hukum tanpa menanyakan alasannya, tanpa memandang apapun alasannya. Kamu sudah salah, ya udah salah. Nah, tidak memikirkan atau tidak memberikan pendapat, tidak memberikan apa namanya istilahnya kesempatan kepada siswa agar memperbaiki kesalahannya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah saya mengetahui tentang apa segitiga restitusi, saya pun hanya ketika ada anak melakukan kesalahan, maka saya stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakannya, dan juga menanyakan keyakinannya ataupun solusinya. Nah, artinya ketika ada anak yang salah, setiap orang pasti punya kesalahan. Namun kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nah, kalau kamu tahu kesalahan kamu apa yang perlu kamu perbaiki? Itu adalah salah satu contoh perkataan mengenai segitiga restitusi. Nah, dan ini adalah 5 posisi kontrol guru yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima manajer. Nah, di sini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dulu saya sebelum mengenal segitiga restitusi selalu menjadi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas nanti akan kena hukuman. Nah, kamu salah, kamu harus dihukum. Itu dulu. Tapi setelah mengenal segitiga restitusi, alhamdulillah saya mencoba menjadi teman dan juga manajer kepada siswa. Artinya saya nggak mau istilah menjadi seorang yang diktator bertangan besi, tapi saya mencoba menjadi seorang teman di mana saya ingin membantu dan juga anak-anak merasa istilahnya lebih dekat, lebih terbuka lagi, tidak takut memberikan alasan, tidak takut menjelaskan apa yang terjadi karena bersama dengan teman. Nah, setelah tahu permasalahannya, kita mencoba menjadi seorang manajer. Artinya apa? Mengembalikan apa yang menjadi kesalahannya menjadi sebuah solusi. Dan ini ketika terjadi segitiga restitusi, tentunya dapat meningkatkan karakter dari seorang siswa itu sendiri. Mungkin itu seperti itu. Selanjutnya, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita sharing bersama. Seperti halnya topik yang sudah disampaikan tadi ya Pak Bu, bahwa untuk melaksanakan atau menerapkan budaya positif diperlukan beberapa langkah. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah membuat keyakinan kelas, yang ketiga yaitu kita mengenal dengan kebutuhan dasar dari muridnya, yang keempat kita juga belajar tentang segitiga restitusi, dan juga yang kelima kita mengenal dengan yang namanya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, mungkin sampai sini saya bisa menjelaskan tentang materi yang ingin saya sampaikan. Apabila ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya ataupun menyampaikan pengalamannya, silahkan. Saya kasih kesempatan. Mangga untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin menyampaikan bisa pertanyaan ataupun pengalaman. Nanti kita sharing bersama di sini. Pak Aris, Pak Jono, mau bertanya atau apa Bu Haji, Ibu Siti? Sehat Ibu Siti? Ajak kalian sarapan Bu. Ayo Pak Jono. Pak Jono mau apa? Ayo berat nih, ayo, ayo, ayo terus.
Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya lah. Nggak apa-apa ya Bu ya, Kok karena Pnakon. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ucapkan terima kasih yang terhormat para peserta Zoom meeting calon guru penggerak. Ya. Langsung saja dengan apa yang tadi sudah disampaikan materi oleh Pak Konirin SPD. Alhamdulillah berapa persen saya masuk, cuman ini ingin menanyakan terkait tentang realita yang ada di lapangan. Ya, betul Pak. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Konirin ini mengacu daripada konteksnya Ki Hajar Dewantor bahwa kita sebagai guru adalah harus seakan mitra dengan siswa. Ternyata Pak, di lapangan itu anak ketika mungkin dalam tanda kutip taruhlah melakukan kesalahan, terus kemudian tidak dikasih hukuman atau mungkin hukumannya yang ringan. Jadi anak itu kadang ya Pak ya, terus menerus istilahnya kadergah Pak Kodim ki ngupai hukumannya mung semene us kita belar ngojakna PR kita mah. Kader paling kok ngarep maju kok nembang kongkon mungkin tepuk tangan lah. Oh, jadi seakan-akan itu tuh kurang apa kepada siswa kurang antusias dalam memberikan tugas yang sangat serius. Artinya dengan tadi mungkin dengan di lapangan ini Pak ya, kadang kontroversi gitu Pak. Nah, betul mungkin sekali. Itu dari saya. Mohon nanti dijelaskan oleh Pak Konirin supaya kami selaku pendidik ini bisa mengikuti dengan metode Ki Hajar Dewantara tadi. Karena ada sebagian guru konon katanya kenapa aja ketika kita ngajar ke bocah ribut sih Pak. Tapi ketika Bapak si manjem bocah hidup, ya hidup apakah memang bocah wedi, apa memang bocah nurut, apa memang bocah priwe aku. Mungkin galak ya Kotima mungkin. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kodim atas penyampaiannya. Ya, memang pada realitanya seperti itu Pak. Bukan hanya Pak Kodim, tapi sebagian besar memang kayak seperti itu. Akan tetapi karena kita mencoba menuntun anak untuk berkarakter, maka kita coba menggunakan dengan yang sudah saya sampaikan tadi tentang segitiga restitusi ya. Artinya kita tanyakan dulu, kok kenapa anak ini tidak mau mengerjakan PR? Nah, kemudian validasi tindakannya. Kamu salah apa tidak? Nah, selanjutnya kalau nggak dihukum Pak nanti nggak akan nurut-nurut. Nah, betul. Hukuman adalah cara terakhir untuk menyelesaikan solusi. Awas Pak, ya maaf tanda petik cara terakhir. Artinya karena kita itu seorang guru, ya digugu, ya ditiru, di mana kita mencoba menjadi seorang yang isinya memberikan solusi yang positif. Contohnya, ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR yang disampaikan oleh Pak Kodim ya, kita tanyakan dulu kenapa? Kenapa istilahnya tidak mengerjakan PR? Kamu kalau tidak mengerjakan PR salah tidak? Besok kamu mau istilahnya diulangi lagi atau tidak? Nah, kamu tahu nggak kalau misalkan tidak mengerjakan PR seperti ini nih, bla 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 bla, mungkin disampaikan oleh Pak Kodim. Nah, akan tetapi memang ujung dari permasalahan ini kalau misalkan kita tarik ulur memang tidak berujung. Ada satu anak yang tidak mengerjakan PR kemudian tidak dihukum ya, kemudian nanti anak yang lain akan merasa iri dan tidak ikut mengerjakan PR lagi. Jadi kan dari masalah satu timbul masalah satu yang lain. Nah, untuk istilahnya kembali ke keyakinan kelas. Untuk menghindari hal itu, kita kan sudah buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas sudah dilanggar, otomatis ya tadi saya istilahnya pertama kan diberikan peringatan, kemudian langkah terakhir adalah hukuman. Awas ingat Pak, langkah terakhir.
Sebetulnya banyak hal-hal yang istilahnya bisa kita lakukan, di antaranya misalkan ada anak yang tadi tidak mengerjakan PR misalkan. Nah, ya kita sebagai seorang guru, maaf ya, karena guru itu ujung tombak dan ujung tombok. Ujung tombaknya ketika kita mengetahui permasalahan dari anak ini, mau nggak mau seorang guru harus terjun, datang ke rumah dari siswa, kemudian menanyakan, Bu, kenapa anak ini tidak mau mengerjakan PR? Mungkin seperti itu. Nah, kemudian timbullah yang namanya benang merah antara guru, kemudian orang tua, dan juga siswa. Jangan-jangan anak ini tidak mengerjakan PR karena di rumahnya dia main terus tanpa ada istilahnya dukungan ataupun kontrol dari orang tua. Ketika kita silaturahmi ke rumahnya, orang tua jadi tahu, oh iya ya, anak kita anak PR kejeblawara maning. Nah, besok-besoknya ya insya Allah anak pulang dari sekolah, kemudian orang tua ketika ada di rumah, dia akan ikut istilahnya memandu ataupun memberikan pendidikan terhadap anaknya, bertanya, nah anak PR enggak? Nah, mungkin